kesempatan yang indah ini saya mengucapkan sekali lagi selamat Jumat Agung untuk kita semua. Jumat Agung adalah suatu peristiwa yang telah ada 2000 tahun yang lalu, di mana sebuah peristiwa besar tentang Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang mempunyai segalanya. Allah Bapa datang ke dunia ini menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, mengosongkan dirinya dan mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia. Karena Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tema Jumat Agung tahun ini saya memberikan tema Yesus datang sebagai pemberian terakhir dari surga untuk Yesus datang sebagai pemberian terakhir dari surga untuk Yesus diberikan oleh Allah supaya kita menjadi anak-anak-Nya. Yesus diberikan oleh Allah supaya kita menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besar kasih-Nya yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Di pasal sebelumnya Rasul Yohanes menjelaskan tentang bagaimana kita memiliki status sebagai anak-anak Allah. Di pasal 3 menjelaskan bahwa Allah adalah kasih. God is love. Dan saat saya dan saudara menerima kasih Allah yang besar itu, kita dijadikan anak-anak Allah. Bagaimana saya dan saudara dapat menjadi anak-anak-Nya? Sedangkan kita terlahir dari benih dosa, terlahir dari benih orang berdosa. Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berdosa. Kita berdosa karena kita terlahir dari benih orang berdosa, keturunan sebagai orang yang telah berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi ada kabar baik, Yesus datang menjadi manusia. Allah yang telah senden menjadi Allah yang imanen lahir ke dalam dunia dan hidup di dalam hati manusia.
Dia mati di kayu salib, menyucikan dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, supaya kita sama seperti Kristus yang adalah pribadi yang suci tanpa dosa, kudus tanpa dosa. Kita pun setelah hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita, kita adalah orang yang suci, yang kudus, tanpa cacat, tanpa celah, dan menjadi anak Allah. Kolose 3 ayat 3 sampai 10. Kolose 3 ayat 3 sampai 10. Kolose 3 ayat 3 sampai 10. Saudara bisa baca di rumah secara bersama-sama. Kita baca, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Allah, bersama dengan Allah, bersama Kristus di dalam Allah. Sekali lagi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yakni pencabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga kesalahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kematian Kristus adalah kematian kita, dan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kematiannya bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal masuk neraka. Kematiannya bukan hanya menghapus atau menebus dosa kita supaya kita tidak masuk neraka dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, tetapi kematiannya adalah kematian kita atas dosa, dan hidup kita yang lama telah ditutupi dengan kematiannya, sehingga hidup lama kita diambil dan hidup Kristus tinggal di dalam kita, karena kita telah mati di
dalam Kristus. Saya dan saudara telah mati bersama Kristus, disalibkan di dalam Kristus bersama Kristus. Manusia lama kita, hidup kita yang lama dalam Adam telah disalibkan bersama Kristus dalam kematiannya, sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya. Amin. Roma 6 ayat 6 dikatakan, Roma 6 ayat 6, Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Jadi kita telah mati di dalam Kristus dan tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi kita orang berdosa, orang yang telah hidup di bawah kuasa dosa. Kita bukan berdosa untuk bagaimana mematikan kedagingan. Agama mengajarkan bahwa bagaimana untuk kita mematikan dosa, mematikan kuasa dosa dengan usaha perbuatan baik, kereligiusan kita. Tapi saya tidak bahwa manusia lama kita, manusia kita di dalam Adam telah disalibkan ketika Yesus di kayu salib. Matius 12 ayat 4 Matius 12 ayat 40. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam dalam bumi 3 hari 3 malam. Penguburan Yesus telah dinubuatkan menjelang kematiannya seperti tanda Nabi Yunus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke Golgota, naik ke kayu salib, Yesus Kristus telah menubuatkan tentang kematiannya dan penguburannya serta kebangkitannya. Yesus berkata sama seperti Yunus yang berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikianlah Yesus berada di dalam perut bumi, ya, di dalam perut bumi atau di dalam kubur 3 hari 3 malam. Yaitu Yesus mati dan dikuburkan untuk menghancurkan setan dan mengalahkan kematian. Ya, karena kita tahu akibat dosa manusia hidup di bawah maut, di bawah kematian. Tetapi Yesus dikuburkan 3 hari 3 malam untuk mengalahkan kematian. Karena di hari ketiga ada kabar baik, yaitu Yesus telah bangkit dan hidup kembali menjadi juru selamat saya dan saudara, menjadi raja segala raja yang telah menang mengalahkan maut dan memberikan kemenangan di dalam hidup kita yang percaya padanya. 1 Korintus 15
15:56. Jadi sebenarnya Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan di kuburan dengan orang-orang mati, bukan berarti Yesus kalah, tetapi di situ dia sedang memberikan kemenangannya untuk kita. Karena bukti dia menang adalah dia bangkit dan hidup kembali di hari ketiga. 1 Korintus 15 ayat 55-56. 1 Korintus 15:55-56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Dalam konteks ini, saudara, adalah berbicara tentang kebangkitan tubuh. Jadi setelah saudara dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, saudara dan saya percaya bahwa kita telah mati dan disalibkan, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan, dan telah dibangkitkan, dihidupkan kembali menjadi manusia baru. Bukan hanya kita hidup di dalam roh saja, tubuh kita pun dibangkitkan menjadi tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak dikuasai oleh dosa. Dikatakan di sana, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat kita berusaha untuk mengalahkan dosa. Hukum Taurat adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui Musa. Bagaimana supaya kita dapat melawan kuasa dosa? Kalau hukum Taurat itu berhasil kita lakukan, kita kerjakan, maka kita akan diberkati, maka kita akan diselamatkan. Tetapi sebaliknya, kalau itu gagal, kita hidup di bawah hukuman, kita hidup di bawah maut. Tapi ada kabar baik, Yesus telah mati untuk hukum Taurat, untuk menggenapi hukum Taurat, ya, untuk mengalahkan kuasa dosa. Jadi kita yang percaya kepadanya, kita telah disalibkan, mati bersama Kristus dalam kematiannya di Golgota. Dan ketika dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia hidup dari antara orang mati, maka kita tidak lagi hidup di bawah kuasa maut, tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa dan hukum Taurat. Kita adalah orang-orang menang. Ya, kita adalah orang-orang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yesus disediakan
karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah disediakan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Alkitab jelas mengatakan semua orang tidak ada yang benar di hadapan Allah, seorang pun tidak ada yang berbuat baik, karena manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena kita sudah berbuat benar, tapi pembenaran Allah itu diberikan oleh saya, oleh kita, oleh Allah untuk kita. Sekali lagi saya bilang, kita benar di hadapan Allah, kita menjadi benar di hadapan Allah bukan karena kita telah berhasil melakukan yang benar, atau karena perbuatan baik kita dianggap benar atau dibenarkan oleh Allah, tetapi karena Allah telah memberikan kebenarannya di dalam hidup kita. Jadi kebenaran kita bukan karena usaha dan perbuatan baik kita atau kesalahan kita, tetapi karena korban Kristus. Dia yang tidak berdosa dibuat jadi dosa supaya kita dibenarkan. Kata pembenaran dalam bahasa Inggris justification, dalam bahasa Yunani dikaiosis, yang adalah dibenarkan, dianggap benar. Ya, maka kita simpulkan bahwa kematian Kristus adalah saudara dan saya diberikan hak untuk menjadi orang benar. Kematian Yesus Kristus dan penyerahannya di kayu salib di Golgota menjadikan kita benar dan beroleh kebenaran, dan oleh kebangkitannya di hari ketiga. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di hari ketiga untuk memberikan pembenaran untuk kita, karena tidak ada seorang pun yang benar. Jadi bukan karena kita memenuhi standar hukum Taurat, bukan karena kita telah berbuat baik atau berbuat sesuatu yang benar, tetapi karena kebenaran itu telah diberikan, dihadiahkan karena kebangkitan Kristus. Ya, kita dibangkitkan dari kematian atas dosa, kita dibangkitkan dan dihidupkan bersama Kristus dalam Kristus. Maka saya dan saudara memperoleh kebenaran, status sebagai orang benar di hadapan Allah.
Jadi kebenaran itu adalah din dari Allah, justification, bukan karena usaha dan perbuatan kita, bukan karena kita terlalu banyak beramal, bersedekah, berbuat baik, beribadah, rajin mengikuti ritual gereja, supaya kita dibenarkan Allah, dianggap benar oleh Allah. Tetapi karena pembenaran itu membuahkan perbuatan baik, pembenaran yang Allah berikan, kebenaran yang Allah berikan menghasilkan, membuahkan perbuatan baik. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Lalu bagaimana untuk menerima pemberian terakhir dari surga? Bagaimana menerima hadiah pemberian terakhir dari surga di hari Jumat Agung ini, di mana kita merayakan kematiannya yang telah menyelamatkan dosa-dosa kita, sehingga kita pasti diselamatkan. Ada 3. Pertama, sadarilah bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Saudara percaya di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah? Ya, 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Kita adalah anak-anak Allah. I am child of God. You and me, child of God. In Christ Jesus. Jadi kita sadar bahwa kita anak-anak Allah. Karena kita adalah anak Allah, anak-anak Allah, maka kita pun menjadi pewaris, menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Karena itu diberikan oleh Allah di dalam Kristus. Kedua, kematian Kristus adalah kematian kita. Kolose 3 ayat 3 sampai 10. Jadi ketika kita lahir baru, ketika kita percaya Yesus, kita telah mati bersama-sama Kristus dalam kematiannya. Kita disalibkan bersama-sama Kristus dalam penyalibannya. Kita mati bersama Kristus di dalam Kristus. Jadi kekristenan bukan berusaha untuk mematikan kedagingan. Manusia atau agama mengajarkan ayo mati bagi Tuhan, mati demi nama Tuhan, matikan dengan usaha perbuatan. Tetapi manusia lama kita itu bisa mati, bisa hilang, ya, tubuh dosa itu bisa hilang.
karena kita telah mati dalam kematiannya di Golgota. Ketiga, Yesus diserahkan untuk pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Jadi kita benar bukan karena berbuat baik, tapi kita berbuat baik karena kita telah menerima pembenaran Allah. Kesimpulan, manusia telah berdosa dan hidup di bawah kutuk dan maut. Sebab Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Karena dosa manusia sudah merah seperti kain kedelmesi dan kain kesumba. Tetapi ada kabar baik, Yesus Kristus yang adalah Allah pencipta langit dan bumi datang sebagai manusia, mati di kayu salib supaya kita menjadi anak-anak Allah dan pembenaran kita, sehingga kita dijadikan benar di hadapan Allah dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita pun menjadi atau dapat memiliki hidup yang kekal dalam kerajaan Allah.